Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kita akan membahas bagaimana pendidikan anak tunadaksa. Nah, tadi kita sudah menonton video yang part 1, yaitu klasifikasi untuk anak-anak tunadaksa. Saat ini kita akan membahas tentang pendidikan anak tunadaksa. Mari jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Baik saudara yang terkasih, tujuan pendidikan anak tunadaksa bersifat ganda atau dual purpose, yaitu yang pertama berhubungan dengan aspek rehabilitasi dan pengembangan fungsi fisik. Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kecacatannya. Yang kedua adalah berkaitan dengan pendidikan. Tujuannya adalah untuk membantu menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuannya dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Pendidikan. Karena pada tahun 1975 mengemukakan sekurang-kurangnya 7 aspek yang perlu dikembangkan pada diri masing-masing anak tunadaksa melalui pendidikan, yaitu yang pertama pengembangan intelektual dan akademik, berikutnya membantu perkembangan fisik, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak, berikutnya mematangkan aspek sosial, kemudian mematangkan moral dan spiritual, meningkatkan ekspresi diri, menyiapkan masa depan anak. Saudaraku yang terkasih, prinsip dasar program pendidikan anak tunadaksa meliputi keseluruhan anak, all the child. Kenyataan atau reality, program yang dinamis, dynamics programs, kesempatan yang sama, equality of opportunity, dan kerjasama atau kooperatif. Prinsip pendidikannya untuk anak tunadaksa yang berbeda dengan anak normal, yaitu prinsip multisensor dan prinsip individualisasi. Untuk prinsip belajar mengajarnya, yaitu penuh dengan motivasi dan perhatian. Bagaimana pembelajaran di sekolah? Perencanaan kegiatan belajar mengajar, program pendidikan yang diindividualisasikan dengan prinsip belajar, prinsip multisensori dan individualisasi, penataan lingkungan belajar, adanya bangunan gedung yang memprioritaskan 3 kemudahan: mudah keluar masuk, mudah bergerak dalam ruangan, dan mudah mengadakan penyesuaian. Berikutnya adalah personil. Personil ada guru PLB, guru pendidik luar biasa atau pendamping luar biasa, guru reguler, dokter ahli anak, dokter ahli rehabilitasi medis, dokter ahli ortopedi, dokter ahli saraf, psikolog, guru bimbingan dan penyuluhan, social worker, fisioterapis, okupasional, terapis, speech therapist, ortotik, dan prostetik. Bagaimana dengan pertimbangan penempatan pendidikan?
tingkat kemampuan intelektual, dan kecacatan fisik anak kita pertimbangkan. Begitu juga dengan kemampuan mengadakan penyesuaian emosi, harus kita pertimbangkan lebih dalam. Lokasi tempat tinggal dengan sekolah, karena sekolah yang jauh juga tidak efektif, dan latar belakang dan hubungan sosial di dalam keluarga. Kemudian bagaimana dengan program penempatan pendidikan? Menurut Munawir Yusuf, dalam JRR nomor 5 tahun 2 April sampai Juni 93, menggambarkan program penempatan pendidikan anak luar biasa atau saat ini lebih kita kenal dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus pada umumnya, dan anak tunadaksa pada khususnya, ke dalam beberapa kemungkinan yang kesemuanya sangat tergantung pada kemampuan dan ketidakmampuan anak dan lingkungannya, yaitu anak bisa ditempatkan di kelas biasa dengan sistem inklusi. Anak bisa di kelas biasa dengan tambahan bimbingan khusus oleh guru kelas. Atau solusi yang lain adalah di kelas biasa sebagian hari, di kelas khusus sebagian hari, dan kelas reguler untuk sebagian hari yang lain. Berikutnya di kelas khusus sepanjang hari dan memperoleh pelayanan pendidikan di tempat tinggal anak sepanjang waktu. Itu kita sebut sebagai homeschooling. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil asesmen berguna untuk pembuatan program penempatan pendidikan anak. Jadi di sini bisa pakai inklusi, bisa dikhususkan di sekolah luar biasa atau homeschooling, tergantung situasi dan kondisi. Berikutnya adalah program layanan rehabilitasi. Pendidikan bagi anak tunadaksa yang ideal, lembaga pendidikannya memiliki beberapa ahli yang tergabung dan bekerja sebagai suatu tim rehabilitasi. Viola E. Chadwell pada tahun 1963 memberikan gambaran. Anggota tim rehabilitasi di suatu lembaga yang mendidik anak tunadaksa yang ideal terdiri dari physical therapist, occupational therapist, audiologist, speech and hearing therapist, social worker and recreational therapist, psikologis, teacher special education, motivational counselor, medical social worker, nurse for activity daily living. Kerja tim rehabilitasi adalah mencakup perencanaan program, pelaksanaan dan evaluasi program sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dan hasil asesmen yang dilakukan di awal program besar peranannya di dalam pembuatan keputusan untuk program rehabilitasi anak. Berikutnya adalah pengembangan program pendidikan yang diindividualkan adalah sebagai berikut. Menurut Ronald Taylor pada tahun 1984, apabila penyandang cacat menerima pelayanan pendidikan di sekolah formal, maka ia harus memperoleh pelayanan pendidikan yang diindividualkan atau IEP atau PPI. Dalam rangka pengembangan IEP, banyak informasi atau data yang diperlukan. Salah satunya adalah yang dihasilkan dari kegiatan assessment, di mana menurut Mulyono tahun 1993 dalam JJR nomor 5 tahun 2 April sampai Juni 93, langkah-langkah utama dalam merancang suatu IIP meliputi yang pertama, membentuk tim penilai program pendidikan yang diindividualkan atau TP3I. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan serta minat. Yang ketiga, mengembangkan tujuan-tujuan jangka panjang, long or annual goals, dan sasaran-sasaran jangka pendek
atau short term objective. Berikutnya adalah merancang metode prosedur pencapaian tujuan. Dan yang berikutnya, yang terakhir, menentukan metode evaluasi kemajuan. Berikutnya adalah asesmen anak tunadaksa. Apa itu asesmen anak tunadaksa? Dari tadi kita sudah mendengar kata assessment, dan assessment. Yang dimaksud dengan assessment adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang penampilan individu yang relevan untuk pembuatan keputusan, baik yang dilakukan oleh guru umum atau regular education teacher, guru pendidikan khusus, psikolog, spesialis, terapis, dan personal lain yang berkepentingan dengan program pendidikan anak. Di mana menurut Ronald Taylor, program-program di bidang pendidikan yang memerlukan informasi dan harus disediakan melalui kegiatan asesmen adalah identitas anak, program dan strategi pengajaran, tingkat kemampuan dan kebutuhan pendidikan anak, klasifikasi dan program-program penempatan anak, perencanaan pengajaran individual. Apa sih tujuan asesmen bagi anak tunadaksa? Tujuan asesmen pada anak tunadaksa adalah untuk mengenal dan memahami anak tunadaksa, termasuk tentang kemampuan dan ketidakmampuan anak, baik fisik maupun mental dan lingkungannya. Kegunaan dari hasil asesmen anak tunadaksa adalah untuk klasifikasi, identifikasi, dan data dasar anak. Yang kedua, untuk pembuatan keputusan program penempatan pendidikan anak. Yang ketiga, pembuatan keputusan program rehabilitasi. Kemudian pengembangan program pengajaran individual. Arah dan kegunaan hasil asesmen adalah untuk usaha-usaha preventif atau pencegahan, kuratif atau proses pengobatan atau terapi, dan evaluatif dalam proses evaluasi, serta pengembangan anak tunadaksa. Sedangkan aspek atau dominan yang menjadi objek kegiatan asesmen dalam pendidikan tunadaksa adalah yang pertama, identitas anak tunadaksa. Yang kedua, riwayat anak meliputi riwayat pertumbuhan dan perkembangan, pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, kondisi dan kemampuan fisik anak yang meliputi keadaan fisik anak itu sendiri. Kemudian kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari seperti kegiatan di tempat tidur, dengan kursi roda, duduk dan berdiri, belajar, berjalan, bepergian, makan, berpakaian, perawatan diri, kemampuan koordinasi yang meliputi koordinasi mata dengan tangan, mata dengan kaki. Berikutnya adalah kondisi kemampuan psikis anak yang meliputi tingkat intelijensi, sikap dan kehidupan emosional, kepribadian anak, bakat, minat, hobi, dan cita-cita. Kemudian aspek sosial yang meliputi identitas dan kondisi keluarga, sosialisasi anak. Pusat pengembangan dan pelatihan rehabilitasi para cacat bersumber daya masyarakat atau kita singkat PPRBM YPAC pusat pada tahun 1993 mengembangkan instrumen asesmen penyandang cacat usia balita yang pelaksanaannya menggunakan metode pengamatan atau observasi bentuk dan perilaku anak dan metode tes fungsi organ gerak dan kemampuan anak. Saudaraku yang terkasih, demikian perkuliahan pada hari ini kita akhiri di part 2. Nah, kita akan maju ke kasus-kasus yang lain. Selamat belajar, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.